Salam dan bahagia Bapak Ibu semua di seluruh Nusantara. Ya, saya Elona Mayola Turiu, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon, salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Ambon. Kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang program kebijakan kurikulum merdeka yang dilakukan di sekolah kami melalui manajemen pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu di seluruh Nusantara, bagaimana kurikulum merdeka memberi ruang kepada sekolah untuk mendesain proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus pun juga anak normal. Di sini, guru dituntut juga untuk terus berkreativitas dengan baik. Nah, bukan soal masalah kreativitas saja, tetapi lewat kurikulum merdeka ini memberi ruang kepada guru untuk bisa memilih metode, strategi, model pembelajaran yang tepat bagi proses pembelajaran. Nah, bagi siswa sendiri, dengan lingkungan pembelajaran yang sudah inklusif tanpa mengenal perbedaan, justru ini sangat menciptakan kepribadian siswa untuk bagaimana meningkatkan kriteria atau karakter saling memahami, saling menghargai, saling mengasihi, bahkan saling menghormati antara sesama, sekaligus menyediakan perbedaan. Nah, lewat kurikulum merdeka ini sangat terasa sekali bagi proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Nah, hari ini juga melalui Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, kami memberikan testimoni tentang bagaimana pemanfaatan kurikulum merdeka di sekolah. Nah, lingkungan sekolah akan menjadi lingkungan yang inklusif bagi proses pembelajaran. Nah, kita melihat sekarang ini anak-anak bisa berbaur dengan anak-anak yang berkarakter atau berkebutuhan khusus. Sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu menyediakan segala perbedaan. Saya juga mengajak Bapak Ibu semua Nusantara, mari sekolah kita membuka diri untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus bisa bersekolah di sekolah reguler. Saya Sherly Palapesi, guru pada SMP Negeri 1 Ambon, sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan kurikulum merdeka, di mana kami selaku para guru menilai bahwa kurikulum merdeka sangat memberikan ruang kepada siswa untuk dapat mengeksplorasi semua kemampuan yang ada dalam diri, dan tidak hanya guru yang dijadikan sebagai media pembelajaran, tetapi siswa dijadikan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Saya Novita Watimena, guru dari SD Impres 28 Ambon. Saya juga adalah guru penggerak angkatan 1 Kota Ambon. Sekolah kami merasa bangga sekali dalam mengimplementasi kurikulum merdeka, terutama dalam melangsungkan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu murid sangat merasa dihargai karena karakteristik mereka yang berbeda-beda itu dapat dipetakan sesuai kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, mereka dapat mengalami pembelajaran mereka sendiri, menjadi pengalaman belajar untuk mereka. Mereka belajar serasa aman, nyaman, dan tidak ada paksaan. Begitu juga dengan guru. Guru merasa dia lebih kreatif, lebih inovatif, tidak ada beban, tidak ada tekanan dalam merancang proses pembelajaran. Dan dia merasa dia sangat sukses dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Karena itu mari Bapak Ibu semua laksanakanlah pembelajaran diferensiasi di kelas agar murid-murid juga tetap merasa belajar dengan aman, nyaman, dan damai. Salam dan bahagia. Saya Isna Rizkia dari SLB Negeri Batu Merah Ambon. Saya merupakan guru penggerak angkatan 4 Kota Ambon. Dampak yang saya rasakan setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu melalui pembelajaran diferensiasi, siswa difasilitasi sesuai dengan kompetensinya dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian dari pihak guru, guru lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas dan lebih kreatif. Salam dan bahagia. Saya Warni Odebelo dari kelompok bermain KB Titian Harapan Rinjani, Sekolah Penggerak Angkatan 2. Saya berterima kasih dengan implementasi kurikulum merdeka, sehingga dampak yang saya rasakan adalah yang pertama bahwa anak mengalami
proses pembelajaran langsung yang nyata. Yang kedua adalah guru termotivasi untuk terus mengembangkan diri menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat menunaikan Hari Raya Nyepi bagi yang merayakan, dan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat yang kami hormati, salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan kami, Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, dalam podcast kami di saat ini tentang capaian pembelajaran dan praktik baik dari program atau kebijakan implementasi kurikulum Merdeka. Saya Dian, selaku host. Dan pada saat ini kita akan membahas atau membicarakan bagaimana kurikulum Merdeka membawa dampak atau perubahan yang positif tentunya dalam pendidikan di Indonesia dan Maluku khususnya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, di ruang saat ini, di ruang kami BGB Provinsi Maluku, telah hadir Srikandi-Srikandi yang cantik, yang tentunya ibu-ibu semua ya. Mereka merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah yang merupakan sekolah penggerak, juga yang bukan sekolah penggerak, tetapi mereka merupakan pelaksana implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Dan juga ada guru penggerak Angkatan 1 dan juga Angkatan 4. Nah, siapakah mereka? Di sini telah hadir bersama dengan kami ada Ibu Warni dari kelompok bermain Titian Harapan Renjani. Silakan Ibu Warni sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warni Odebelo dari kelompok bermain Titian Harapan Renjani Sekolah Penggerak Angkatan 2. Baik, yang kedua tentunya di samping Ibu Warni ada ibu yang sangat cantik juga. Beliau merupakan Ibu Ita dari SD Impres Nania. Silakan Ibu Ita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Novita Watimena. Saya guru pada SD Impres 28 Nania Ambon. Saya juga adalah guru penggerak Angkatan 1 Kota Ambon. Baik, terima kasih Ibu Ita. Dan ada ibu yang tidak kalah cantik juga, tentunya beliau adalah Ibu Isna dari SLB Batu Merah. Silakan Ibu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rizkia. Saya berasal dari SLB Negeri Batu Merah Ambon. Saya juga guru penggerak Angkatan 4 Kota Ambon. Baik, terima kasih. Dan ini merupakan ibu yang mungkin pemirsa sudah sering mengenal beliau. Merupakan guru penggerak dan juga sekolahnya merupakan sekolah penggerak dari SMA YPPKM Ambon. Silakan Ibu Lani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara. Saya Elona Mayola Turiu, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Baik, dan yang terakhir ibu-ibu sekalian, ada Ibu Sherly dari SMP Negeri 1 Ambon. Silakan Ibu Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Sherly Palapesi, guru pada SMP Negeri 1 Ambon. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di saat ini, jangan lupa menonton podcast kami ini di kanal BGP Provinsi Maluku, dan tentunya harus di like, komen, dan juga subscribe. Baik, tanpa membuang waktu Bapak Ibu sekalian, kita akan membicarakan tema kali ini tentang implementasi kurikulum Merdeka. Di sini seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, dan ada sekolah yang bukan sekolah penggerak tetapi telah melaksanakan implementasi Merdeka dengan mendaftarkan dirinya atau satuan pendidikannya secara mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini telah ada Ibu Lani. Ibu Lani akan menceritakan kepada kita semua tentang
bagaimana cara Ibu Lani di sekolah yang memang sekolah reguler memanajemen pengelolaannya dalam menangani siswa yang ABK. Jadi karena ada anak berkebutuhan khusus sementara sekolahnya adalah sekolah yang reguler, maka tentunya ada strategi-strategi yang digunakan, kemudian seperti apa peran guru dalam memfasilitasi siswa ABK tersebut. Dan tidak lupa tentunya Ibu Lani juga akan memaparkan bagaimana tipsnya untuk melakukan kolaborasi antara orang tua dan juga guru untuk bagaimana anak ABK itu didukung secara optimal. Mungkin Ibu Lani dapat bercerita? Iya, terima kasih Ibu Dian. Iya, Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Nusantara, ini menarik nih ya. Ketika ada program pemerintah tentang program sekolah penggerak, dan saya sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah SMA yang SMA reguler, tetapi menerima siswa berkebutuhan khusus. Ini menarik karena pertama kali kami menjadi sekolah penggerak itu pada masa pandemi tahun 2020-2021. Coba membayangkan bagaimana kita memanage pembelajaran di sekolah reguler, tetapi ada anak berkebutuhan khusus. Nah, tahap awal sekali ketika kami menerima anak berkebutuhan khusus, langkah awal yang pertama adalah bagaimana saya memanage pengelolaan manajemen pembelajarannya, yaitu dengan membangun kolaborasi, kerjasama dengan salah satu sekolah luar biasa di Kota Ambon. Nah, hasil kerjasama tersebut, kemudian guru dari sekolah luar biasa tersebut mengcoaching guru-guru saya. Nah, bagaimana saya mengambil guru-guru yang sebenarnya notabene adalah guru-guru normal untuk pembelajaran siswa normal menjadi guru-guru pembimbing khusus. Nah, ini juga merupakan satu teknik tersendiri. Bagaimana saya merekrutmen guru-guru dengan ikhlas menjadi guru pembimbing khusus. Nah, setelah mereka bersedia menjadi guru pembimbing khusus, kemudian di SK-kan dan guru-guru SLB mengcoaching guru-guru saya. Nah, setelah mengcoaching, disinilah kita mendesain programnya. Ini yang perlu sekali dilakukan, bagaimana kita memilih strategi pembelajaran terhadap siswa-siswa berkebutuhan khusus. Nah, langkah awal yang paling pertama yang penting sekali adalah kita melakukan observasi awal. Observasi awal itu adalah bagaimana kepala sekolah dan GPK yang sudah terbentuk melakukan pembimbingan, pendampingan. Jadi ada wawancara, kita bertanya-tanya kepada orang tua, ya gimana anaknya, apakah sejak lahir sudah berkebutuhan khusus, ataukah nanti setelah SD atau SMP. Nah, ini penting sekali kita ketahui. Nah, setelah kita melakukan observasi awal, baru kita mendesain program. Jadi manajemennya ada di kepala sekolah nih, Bapak Ibu guru hebat di Nusantara. Bagaimana saya mengatur, mendesain program pembelajaran di sekolah dengan struktur kurikulum Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu ya. Nah, dengan struktur kurikulum ini ternyata ketika mendesain program pembelajaran, sebetulnya kendalanya itu ada jika kita tidak memprogramkan program ini dengan baik. Nah, makanya di sekolah kami kebetulan 5 hari sekolah. Nah, kami mendesain proses pembelajarannya bagi anak-anak baik reguler maupun anak-anak berkebutuhan khusus. Setelah observasi awal, kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi sekolah itu, baik secara fisik maupun secara emosional. Bagaimana caranya nih? Nah, pasti pertanyaan seperti itu tuh Bapak Ibu teman-teman. Iya. Nah, kita harus membentuk suasana sekolah, terutama kebetulan pertama kali menjadi sekolah penggerak, ya, mendesain kegiatan di sekolah, membentuk suasana sekolah dengan program-program khusus di sekolah kami. Ada yang disebut dengan anak beta cerdas digital, ada aktualisasi pramuka, dan berbagai macam kegiatan ekskul yang semuanya bisa melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, guru juga harus mampu menciptakan proses belajar, bahkan memilih metode model pembelajaran yang sesuai. Nah, kurikulum Merdeka ini sangat memberi ruang yang luar biasa untuk kita menciptakan strategi pembelajaran dengan pendekatan teacher and the right level. Ini pasti sudah tahu nih Bapak Ibu ya, yang kita sebut dengan pendekatan diferensiasi. Itu sangat menuntut sekali. Nah, yang paling terakhir sekali strategi yang kami lakukan, bagaimana guru bisa menjadi teladan. Ini penting sekali. Karena kalau tidak bisa menjadi teladan, bagaimana kita mengakomodir siswa di kelas dengan yang ada kebutuhan khusus dan yang normal. Nah, Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara, kira-kira peran guru seperti apa yang akan dilakukan dengan lingkungan pembelajaran yang inklusif ini?
Nah, ini kurikulum Merdeka ini memberi seluas-luasnya kepada guru. Ya, bagaimana guru memilih metode, model, pendekatan yang bisa mengakomodir anak-anak normal maupun anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, peran guru ini sangat penting sekali karena guru harus membangkitkan semangat nilai-nilai memahami, menghargai, mengasihi, menghormati sekaligus meniadakan perbedaan di lingkungan sekolah. Ini sangat penting. Kalau ini tidak ada, maka tidak akan mungkin tercipta suasana inklusif. Sebab pada prinsipnya program sekolah penggerak justru menciptakan lingkungan inklusif bagi suasana belajar. Nah, yang paling terakhir nih Bapak Ibu guru hebat, itu peran orang tua. Nah, ini tidak kalah penting sebab orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menyekolahkan anak di sekolah reguler itu pilihan yang harus dipikirkan sangat matang. Dan kalau keputusan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menyekolahkan anak di sekolah reguler, itu keputusan yang sudah matang dan luar biasa. Dan sebagai kepala sekolah, ketika kami menerima siswa-siswa yang seperti ini, ada dua kemungkinan. Mungkin ada perasaan menolak karena kami tidak siap. Tetapi sebetulnya tantangan ini akan menjadi peluang yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kreativitas, inovasi. Dan itu yang saya lakukan di sekolah kami. Dan syukurlah ketika orang tua menyerahkan anak kepada kami, maka satu-satunya pembimbing yang utama adalah orang tua. Nah, apa perannya di Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Peran orang tua bagi saya, pendidikan utama orang tua akan menjadi pendidikan dasar bagi anak berkebutuhan khusus. Dan kalau pendidikan dasar bagi anak berkebutuhan khusus, maka kolaborasi itu sangat penting antara orang tua dan sekolah. Kalau dulunya kami melakukan kurikulum yang lama, seperti kita dengan orang tua itu agak hanya ketemu kalau ada kenaikan kelas, ya, mungkin juga ada keperluan-keperluan komite dan sebagainya. Tapi dengan kurikulum ini jarak antara orang tua dengan sekolah itu semakin dekat dan tidak ada seperti ruang komunikasi lancar. Apalagi saya yang menerima siswa berkebutuhan khusus, intensif sekali komunikasi dengan orang tua. Ya, orang tua di sini sangat penting peranannya, sebab dia akan menjadi pembimbing utama. Memang benar, sekolah punya guru pembimbing khusus, tetapi yang utama adalah orang tua. Karena itu kolaborasi itu sangat penting. Orang tua bisa jadi advokat, orang tua bisa jadi teman curhat, orang tua bisa menjadi guru juga. Tapi yang terpenting orang tua juga menjadi diagnostisian, yang pendiagnosa juga bagi anak berkebutuhan khusus. Inilah yang kami lakukan selama ini di sekolah kami. Baik. Demikian, Ibu Dian. Baik, terima kasih Ibu Lani sudah memaparkan begitu banyak tentang strategi yang digunakan, di mana sekolahnya Ibu merupakan sekolah reguler, tetapi kemudian berlapang dada untuk menerima ABK, gitu ya. Iya, betul. Mungkin karena sinkron, kebetulan di sini ada guru dari SLB nih. Saya mungkin ingin mendengarkan Ibu Isna. Strategi yang digunakan, apa memang strategi yang Ibu Lani gunakan itu digunakan juga untuk sekolah luar biasa, ataukah memang ada strategi lain? Kemudian untuk itu kan awalnya Ibu Lani ini menggunakan kolaborasi dengan memanfaatkan tenaga yang ada di SLB, kemudian untuk berkolaborasi melakukan coaching untuk meningkatkan kompetensi gurunya. Apakah memang kemudian ada kerjasama antara SMA PPK ini dengan SLB? Silakan Bu. Iya. Memang benar, sekolah Ibu Lani melakukan kolaborasi dengan sekolah kami SLB Negeri Batu Merah Ambon. Jadi dari kami, salah satu guru dari SLB Negeri Batu Merah Ambon melakukan coaching dengan guru yang ada di SMA Kristen untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Memang strateginya sama. Jadi di sini dalam menerapkan kurikulum Merdeka khususnya pada anak SLB, kami juga menerapkan pembelajaran diferensiasi. Di sekolah kami, pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, kami juga melakukan asesmen diagnostik awal non-kognitif dan asesmen diagnostik awal kognitif. Kemudian tujuannya yaitu asesmen diagnostik awal non-kognitif untuk mengetahui sosial ekonomi anak, gaya belajar anak, dan psikologis anak. Dari hasil asesmen diagnostik awal non-kognitif,
guru bisa mengetahui gaya belajar mereka. Ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Kemudian setelah melakukan asesmen diagnostik awal non-kognitif, kami guru melakukan asesmen awal diagnostik tujuannya kognitif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kompetensi awal murid sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian dari hasil tersebut kami guru merencanakan langkah-langkah pembelajaran diferensiasi. Yang membedakan dengan sekolah umum yaitu jika di sekolah reguler, pelaksanaan asesmen diagnostik itu siswa biasanya mandiri melakukan sendiri. Kalau di sekolah SLB, guru masih membimbing dalam pelaksanaan asesmen diagnostik itu. Misalnya kalau siswa yang belum bisa membaca, kami guru membacakan asesmen tersebut kepada siswa, kemudian membimbing dalam pemahaman. Seperti itu, Ibu. Baik. Terima kasih. Ternyata memang kolaborasi itu penting ya, untuk mencapai suatu tujuan perlu dilakukan kolaborasi. Nah, itu memang dari aspek SLB, kemudian dari SMA yang menerima ABK. Sekarang mungkin saya ingin mendengarkan bagaimana kemudian fase fondasi. Fase fondasi ini melakukan implementasi kurikulum merdeka yang dimasukkan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan Bu Warni. Ya, terima kasih. Untuk implementasi kurikulum merdeka di fase fondasi, yang pertama itu adalah setelah kami selesai ada dalam pelatihan komite pembelajaran. Yang langkah yang kami lakukan pertama itu adalah kami rapat di tingkat lembaga. Kemudian setelah kami rapat dengan para guru, kami mulai melakukan analisa lingkungan. Analisa lingkungan artinya adalah kita melihat apa sih komponen kita yang ada di lingkungan itu. Ada peserta didik, ada orang tua, kemudian ada juga guru, kemudian ada juga persoalan-persoalan yang sebetulnya harus bersinggungan dengan pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan harus bisa berkontribusi terhadap perubahan yang ada di wilayah itu. Nah, ketika kami melakukan analisa lingkungan, kami melihat bahwa ada persoalan yaitu terkait dengan kebutuhan masyarakat. Karena pertama di lingkungan kami itu adalah lingkungan yang penuh dengan pohon sagu. Nah, kami melihat pohon sagu ini adalah identitas orang Maluku dan budaya. Tetapi sejauh yang kami lihat dia sudah hilang, ya, sudah hilang dari yang ada gitu. Anak-anak sudah jauh dari sagu. Kemudian pohon sagu itu sendiri itu juga dia sudah berubah. Dia sudah berubah menjadi area pemukiman. Kemudian sagu itu dia sudah sesuatu yang sangat mahal sekali, sehingga ini menjadi persoalan yang harus kami angkat di dalam sebuah materi pembelajaran. Kami mulai start dengan membuat materi pembelajaran. Di dalam proses membuat pembelajaran itu kami melibatkan beberapa unsur yang lain sehingga dia bisa mendukung proses itu. Misalnya kami berdiskusi dengan fasilitator, kami juga berdiskusi dengan pengawas. Terus kami juga lebih menjangkau lingkungan-lingkungan di luar daripada lingkungan belajar itu sendiri. Artinya ada orang-orang tertentu yang sebetulnya bisa berkontribusi, bisa sebagai mitra, sebagai partner dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah orang tua. Orang tua kami dilibatkan dalam proses itu, semacam guru tamu gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik karena orang tua tidak biasa dalam proses itu. Tetapi kami dampingi supaya orang tua juga merasakan bagaimana itu proses pendidikan yang biasa dilakukan. Baik. Jadi Bu Warni tadi berbicara tentang sagu ya. Apakah memang sagu itu kemudian dimasukkan di dalam P5-nya ataukah sagu itu merupakan bagian dari capaian pembelajaran yang berhubungan dengan tema-tema pada PAUD? Silakan.
Jadi proses awal yang kami bangun itu adalah anak-anak harus memahami dulu tentang sagu itu sendiri, karena kita berusaha mengedukasi lagi terkait dengan pemahaman tentang sagu, sehingga akan terbentuk sikap anak-anak terhadap sagu itu sendiri, kemudian perilaku dia terhadap sagu itu sendiri, dan pengetahuan dia terhadap sagu itu sendiri. Nah, ketika pemahaman anak-anak ini sudah kuat, kami coba untuk memasukkan tema sagu ini ke dalam proyek P5. Karena kami berpikir bahwa anak-anak harus proses pembelajaran di PAUD itu kan tidak bisa serius. Ya, dia harus ada dalam proses bermain, kemudian dia harus juga berbasis pada buku, ya. Jadi ketika kami mencoba untuk memasukkan tema sagu ini menjadi proyek P5, di situ antusias orang tua sangat luar biasa, anak-anak semua sangat luar biasa. Kemudian yang kami rancang itu adalah kami mencoba melibatkan orang tua yang lebih jauh. Kita bentuk tim kerja. Kemudian dari tim kerja itu kita melihat lagi kesiapan sumber daya yang kita miliki, karena untuk implementasi P5 itu kan tidak gampang. Dia sesuatu yang besar gitu. Kita butuh dukungan yang sangat besar, dan orang tua menjadi partner kuat dalam implementasi itu. Siap, baik. Mungkin kemudian Ibu Warni juga dapat menceritakan kepada kami, kalau memang sagu itu berada di suatu tema besaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, maka apakah memang ada perbedaan saat Ibu mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka saat ini? Iya, terima kasih. Jujur aja, kalau mau bilang perbedaannya cukup besar, tetapi kita harus tahu bahwa kurikulum Merdeka itu dia menyempurnakan dari kurikulum yang sebelumnya. Nah, kalau kita mau melihat manfaat dari kurikulum Merdeka itu sendiri, yang pertama itu adalah kolaborasi kuat antara orang tua dan sekolah. Selama ini kita melihat hubungan itu cukup jauh, tetapi ketika orang tua dilibatkan dalam proses implementasi P5, salah satunya itu animonya sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita itu terus melakukan asesmen setiap hari. Kalau di sebelumnya itu kan kita di kurikulum 2013 itu kan asesmennya tidak sesering, tidak sekencang dibanding dengan kurikulum Merdeka. Jadi satu materi itu saja, satu materi sagu itu saja kita bisa mengulang, tetapi tentu dengan metode yang berbeda. Kita tidak bisa satu metode, tapi itu metode yang berbeda. Karena di kurikulum Merdeka itu guru, semua kelompok belajar, orang tua, guru itu dituntut untuk kerjasama, untuk kolaborasi, dan harus kreatif. Karena kita berpusat pada anak itu sendiri. Jadi kalau mau bicara perbedaan cukup besar, tetapi kurikulum Merdeka itu dia menyempurnakan dari keseluruhan kurikulum yang ada, dan guru sangat dituntut kreatif untuk mengembangkan itu. Baik. Mungkin itu Ibu. Siap. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata kolaborasi lagi yang terpenting. Untuk itu, karena tadi dari Ibu Warni sudah menyinggung tentang asesmen, maka saya ingin, atau kami yang semua yang ada di sini ingin mendengar asesmen dari kacamata sekolah menengah pertama. Apa yang kemudian sekolah menengah pertama lakukan untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kurikulum Merdeka, tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka itu sendiri. Kemudian bagaimana kemudian guru memanfaatkan hasil asesmen itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Silakan Bu Sherly. Ya, terima kasih Bu Dian. Mungkin kami SMP Negeri 1 Ambon bukan sekolah penggerak, tapi kami selama 1 tahun ini sudah menjalani kurikulum Merdeka Belajar Mandiri Berubah. Di sekolah kami, yang pertama itu kami duduk per mapel dalam menyusun capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran itu kemudian kami melaksanakan
setiap mapel itu kami melaksanakan asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Kemudian setelah melakukan asesmen awal itu, setiap guru dia mengembangkan modul-modul ajar dari setiap mapel tersebut. Kemudian dari modul ajar yang dikembangkan, kami juga mengembangkan pembelajaran sesuai dengan capaian dan karakteristik siswa. Dari semua itu baru yang di akhir kita melakukan evaluasi dan penilaian. Mungkin itu dari Baik ya. Jadi kemudian di SMP 1 melakukan asesmen, digunakan hasilnya kemudian digunakan dalam meningkatkan kualitas belajar siswa ya, terutama seperti itu. Nah, ini ada Ibu Ita sama-sama dari sekolah yang bukan sekolah penggerak, tetapi Ibu Ita kemudian sekolahnya ada juga di dalam mendaftarkan diri untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri dan pada tahap yang sama, yaitu tahap mandiri berubah. Nah, Ibu Ita mungkin dapat menceritakan kepada kami bagaimana kemudian guru melakukan identifikasi kebutuhan siswa yang secara individual ini untuk menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian. Baik Bapak Ibu, permisa semua yang berbahagia. Kami di Sekolah SD Impres Panania itu selama ini kami memang sudah menjalankan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu baru dilaksanakan pada kelas 1 dan kelas 4 karena kami memang bukan sekolah penggerak dan kami saat itu memilih mandiri berubah. Jadi kebetulan saya guru kelas 6, tetapi bukan berarti kelas-kelas yang lain itu tidak peduli. Walaupun kami menjalankan kurikulum ke-13, tetapi kade-kade esensial yang kami ambil dalam menjalankan pembelajaran di kelas. Strategi-strategi yang kami ambil, yang pertama itu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama sekali kami memetakan kebutuhan belajar murid. Kemudian setelah memetakan kebutuhan belajar murid, kami merancang pembelajaran melalui RPP. Dan yang paling penting dalam merancang pembelajaran itu kami melihat 3 komponen, yaitu kontennya harus diferensiasi, prosesnya, bahkan produknya harus berdiferensiasi. Dan setelah itu hal yang berikut yang kami lakukan adalah evaluasi dan refleksi. Itu yang sangat penting, evaluasi dan refleksi. Karena kami tahu bahwa evaluasi itu merupakan tahap akhir dari sebuah proses pembelajaran. Tetapi bukan berarti evaluasi biasanya kami di sekolah itu penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Tapi bukan berarti nilai-nilai itu menjadi momok atau ketakutan bagi para siswa. Tetapi dari nilai itu kami mengambilnya dan merancang kembali pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selama ini yang kami lakukan untuk mengidentifikasi peserta didik secara individual, biasanya kalau saya melihat gerak-gerik anak-anak di kelas, perilaku mereka, tingkah laku mereka di kelas selama ini. Karena anak-anak itu kan semua tidak sama. Pada saat mereka belajar di kelas, kemudian saat mereka istirahat, saya selalu memperhatikan ada catatan khusus yang saya tulis. Ada anak-anak yang berperannya sama, seperti mereka saat istirahat mereka semua suka berlari. Tapi ada anak-anak yang sama, mereka hanya duduk diam di kelas. Kalau saya tanya kenapa tidak istirahat, saya di kelas saja Bu. Jadi dari sini sudah nampak perbedaan mereka, karakteristik mereka yang berbeda. Nah dari sini guru bisa menggunakan hal ini menjadi data untuk merancang sebuah proses pembelajaran yang namanya pembelajaran diferensiasi. Ada juga kadang kami di kelompok kami itu namanya kelompok belajar Masuhi, kombel kami. Setiap hari Sabtu kami berjumpa dan kami sharing di sana. Saya juga biasa sharing dengan wali kelas yang dahulu, wali kelas 5, tentang menanyakan tentang keadaan anak-anak ini. Karena memang data yang sudah dapat saya lihat dengan tingkah laku perilaku mereka setiap hari di kelas. Tapi saya sharing juga dengan wali kelas tentang keadaan mereka. Nah,
Dari sinilah seorang guru punya catatan-catatan khusus untuk anak-anak ini, dan dari data-data yang kami punya itu kami merancang sebuah pembelajaran yang namanya pembelajaran diferensiasi, memetakan kebutuhan belajar mereka, kesiapan belajar mereka, minat mereka, bahkan gaya belajar mereka yang berbeda-beda yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahkan teman-teman yang lain. Mungkin itu. Baik. Kalau tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi ini bukan sekolah penggerak. Sekarang saya juga ingin mendengar dari pihak sekolah penggerak, tetapi lebih khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap anak berkebutuhan khusus? Ya, terima kasih. Kami dari sekolah luar biasa juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sama seperti sekolah reguler pada umumnya, tetapi kalau di SLB ini guru sering mendampingi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langsung saja saya menerangkan contohnya, strateginya. Di sini saya berbagi praktik baik. Saya mengajar kelas 2 SMA atau kelas 11. Ada 3 siswa dengan berkebutuhan khusus yang berbeda. Yang pertama yaitu siswa dengan hambatan intelektual ringan. Dia bisa membaca lancar, komunikasi lancar, sosialisasinya juga lancar. Kemudian di sini ada juga yang disleksia. Dia ini sudah kelas 11 tetapi belum bisa membaca lancar, tetapi dia dalam hitungan dia bisa menghitung dengan baik, tetapi dia juga berkomunikasi lancar dan sosialisasinya juga bagus. Kemudian siswa yang berikutnya yaitu berkesulitan belajar, dia mempunyai komunikasinya lancar, sosialisasinya lancar, dia juga membacanya juga bisa dengan baik. Kemudian setelah kami melakukan asesmen diagnostik awal non-kognitif dan kognitif, saya memetakan mereka menjadi 3 gaya belajar. Yang pertama yaitu audio, yang kedua yaitu visual, yang ketiga yaitu kinestetik. Ketika pembelajaran berdiferensiasi di kelas, bagi anak yang berkebutuhan khusus mengalami hambatan intelektual ringan, dia ini adalah mempunyai gaya belajar visual. Jadi dia lebih suka melihat gambar-gambar. Kalau tadi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di ABK ya dan sekolah penggerak, maksudnya apakah memang sama di tempatnya Ibu Lani dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tetapi bukan ABK bagi anak reguler biasa? Iya. Baik, terima kasih Bu Dian. Iya. Jadi di sekolah kami sejak menerapkan kurikulum Merdeka ini, jadi pendekatan yang kami lakukan dalam proses pembelajaran seperti yang saya kemukakan tadi, teacher in the right level ini salah satunya adalah pendekatan berdiferensiasi. Nah, waktu mendesain modul ajar ya, itu sudah dilakukan lebih awal dengan asesmen awal tadi. Jadi sudah bisa memetakan di modul ajar itu ada yang disebut dengan target peserta didik. Jadi target peserta didik di sekolah kami karena satu kelas itu ada sekian anak normal dan ada anak berkebutuhan khusus. Tentu target peserta didik yang akan dicapai dari tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP itu akan sasarkan pada anak tersebut. Jadi bukan cuma pada anak normal, tapi juga pada anak berkebutuhan khusus. Tentunya rumusan-rumusan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran akan berbeda dengan anak-anak normal. Ini juga salah satu strategi dari pendekatan berdiferensiasi tadi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, kurikulum Merdeka ini memberi ruang yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu guru untuk membelajarkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Seperti disampaikan oleh Bapak Ibu teman-teman guru yang lain, minat, gaya belajar. Nah, ini sangat menarik karena ada anak yang visual, audio, tapi juga ada yang kinestetik. Nah, bagaimana merangkum gaya-gaya belajar anak ini? Karena terkesan jangan sampai pendekatan diferensiasi ini 1000 anak atau 100 anak 100 model nih. Padahal tidak juga nih Bapak Ibu ya. Nah, bermacam-macam anak dalam kelas, bagaimana guru melakukan kreativitas, mendesain, merancang proses pembelajaran lewat modul ajar tersebut untuk mengakomodir baik
baik anak-anak normal maupun anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya kira tidak terlalu jauh perbedaannya ya. Begitu ya Ibu dari Sekolah Luar Biasa ya. Demikian Bu Dian. Baik, tadi berarti tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara yang anak berkebutuhan khusus dan reguler biasa ya Ibu ya. Oke, mungkin kita akan kembali ke PAUD. Kami juga ingin mendengar tentang bagaimana kemudian PAUD, apakah yang menjadi aspek penting dalam mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada PAUD. Silakan. Iya, bicara tentang aspek implementasi yang sangat penting, itu pertama yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita akan bikin sebuah proyek P5, pertama kita harus menganalisa sumber daya, karena itu penting. Mengimplementasikan P5 bukan sesuatu yang gampang, butuh dukungan yang sangat besar, mulai dari perencanaan, sampai pelaksanaan, dan juga sampai evaluasi. Itu sangat penting, sehingga perlu kolaborasi orang tua. Itu yang pertama, aspek yang sangat penting. Yang kedua adalah kita perlu menganalisa lagi capaian kita sebelumnya, target-target yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tentu ini berdasar pada hasil yang sudah kita lakukan sebelumnya. Anak-anak yang kita lihat memiliki kebutuhan, memiliki kecakapan tertentu, itu yang akan menjadi target untuk dalam pelaksanaan. Karena sebagaimana yang di kurikulum Merdeka itu adalah dia melihat pada tahapan perkembangan. Ada usia 3-4 yang kita bisa melihat perkembangannya lebih ke perkembangan motorik. Kemudian ada anak-anak yang 5-6 yang perkembangannya sudah sangat lebih tinggi, kognitifnya di tingkat lebih baik, kemudian aspek emosinya sudah sangat stabil. Ini juga sangat penting untuk kita lihat. Itu aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga juga adalah bagaimana kita membangun kolaborasi dengan lingkungan atau orang-orang tertentu yang bisa juga berkontribusi terhadap implementasi P5 itu tersebut. Orang-orang ini kan yang kita bilang sebagai mitra pembangunan. Misalnya ketika waktu kami berkunjung ke Tulehu, untuk kami kunjungan belajar, anak-anak melihat langsung bagaimana proses sagu itu diolah, mulai dari dia dipotong, kemudian dikeluarkan elatnya, kemudian diprosesnya di situ. Itu sangat penting. Artinya anak-anak belajar langsung, mendapati pengalaman langsung yang nyata. Ini juga penting. Kita harus melihat ini aspek penting dalam implementasi tersebut. Kemudian yang saya bilang tadi, waktu kami melakukan implementasi P5 itu kami juga melihat yang tadi dari sumber-sumber yang kami punya. Misalnya ketika mendekorasi sebuah ruangan, kita bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada gitu. Kemudian kita juga bisa melihat atau mengidentifikasi lagi potensi-potensi yang dimiliki orang tua. Karena ada orang tua yang punya kreasi untuk mendesain panggung, ada orang tua juga yang punya kemampuan untuk melatih anak dari segi bahasanya, dari segi emosinya dan sebagainya. Gitu. Baik, orang tua sebagai fasilitator gitu ya Bu ya, dijadikan fasilitator dalam pembelajaran. Mungkin ini P5 dari gaungnya PAUD. Apakah memang kemudian sekolah penggerak dari SLB dapat menceritakan kepada kami tentang P5-nya? Iya, kami kalau dari SLB juga melakukan P5. Di sini kami melakukan P5 sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Contohnya saja melakukan jadi di sekolah kami ini ada kantin. Kantin ini jadi mereka dilatih untuk kemandiriannya. Kemudian ada lagi P5-nya ini contohnya berkebinekaan global, yaitu kami di sekolah melakukan peragaan busana. Jadi siswa-siswa menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Jadi mereka secara tidak langsung dikenalkan adat-adat dari Indonesia.
Baik, terima kasih. Itu dari aspek sekolah luar biasa ya. Nah, tadi kemudian dari SD Impres Nania mengatakan bahwa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan di kelas dasar dulu yang baru diberlakukan. Nah, seperti apa evaluasinya, Bu? Bisa diceritakan kepada kami evaluasi dari pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan seperti apa, Bu? Iya. Baik, terima kasih Bu Dian. Tadi saya katakan bahwa kurikulum merdeka yang kami laksanakan di sekolah kami itu baru kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1 dan kelas 4. Dan proses evaluasi itu memang terjadi saat setelah anak-anak diberikan pembelajaran mereka rancang pembelajaran diferensiasi. Dan karena kan di sana fase, memang saya juga karena guru kelas 6, jadi belum sampai masuk ke fase-fase tersebut. Tetapi karena saya bersama teman-teman semua dalam kolaborasi bersama setiap hari Sabtu untuk membicarakan tentang peningkatan kualitas di pendidikan kami, maka saya tahu untuk fase kelas 1 itu fase A, dan evaluasi itu setelah mereka buat pembelajaran di kelas, pembelajaran diferensiasi, dan hasil pembelajaran itu mereka gunakan untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Jadi dari hasil itu juga menjadi data untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Dan jika anak naik ke kelas 2, nah guru kelas 1 dan kelas 2 bisa bekerja sama dan mengambil data dari kelas 1 mana anak-anak yang masih dilanjutkan pembelajarannya ke kelas 2. Jadi fase A ini mereka melangsungkan pembelajaran, karena itu memang KD-KD yang digunakan KD-KD yang esensial ya di sekolah kami. Begitu juga dengan pada kelas 4 seperti itu. Jadi akhir dari pembelajaran itu ada evaluasi yang tadi saya katakan, dan evaluasi itu memang bukan menjadi momok, tetapi guru menggunakan data evaluasi itu untuk memetakan lagi kebutuhan belajar murid agar anak-anak ini bisa memahami pembelajaran yang dilakukan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kali ini kita sudah berbagi ya, ibu-ibu sudah boleh berbagi kepada kami apa yang memang dilakukan di satuan pendidikan, baik itu sebagai seorang guru penggerak, baik itu sebagai sekolah penggerak, maupun bagi sekolah yang bukan sekolah penggerak tetapi mengimplementasikan kurikulum merdeka. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang menonton saat ini. Mungkin dari Bu Lani, silakan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, ini ada pesan nih, seketika kami sudah 2 tahun melakukan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Nah, sebetulnya hanya ada 3 hal penting yang harus kita rubah supaya kita bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Mari kita jadikan budaya. Budaya apa tuh Bapak Ibu? Budaya kolaborasi ya. Budaya yang kedua adalah bersedia menerima hal-hal baru ya. Dan budaya yang ketiga adalah mari kita berperilaku untuk bisa menerima ya informasi-informasi yang betul-betul melakukan proses transformasi. Nah, transformasi tidak akan terjadi kalau kita hanya melihat dari luar. Transformasi dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita lakukan perubahan. Dengan kurikulum merdeka banyak sekali kemudahan, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, menuntun kita, membuka kita untuk ruang kreativitas bagi guru, dan selanjutnya akan bermakna pada peserta didik. Yuk sahabat, kita majukan juga pendidikan di Maluku melalui kurikulum merdeka. Baik, terima kasih Ibu Lani. Ibu Sherly, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Bu Dian. Ya, mungkin untuk semua guru hebat di Indonesia, dengan kurikulum merdeka ini bukan saja kita sebagai guru merupakan media belajar, tapi semua siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kita guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan guru sebagai satu-satunya media pembelajaran, tapi semua itu berpulang kepada siswa masing-masing. Terima kasih. Baik, Ibu Isna, silakan. Iya, untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara, di sini saya akan menyampaikan dalam pembelajaran, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, sebaiknya kita harus melakukan
asesmen diagnostik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita sebagai guru harus mengajar dengan hati, karena dengan mengajar dengan hati kita akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Ita. Baik, makasih Bapak Ibu hebat. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka, marilah bersama-sama kita merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, yang biasanya kita sebut pembelajaran berdiferensiasi. Gunakanlah metode-metode atau strategi-strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran itu bukan saja dalam kelas Bapak Ibu, tetapi bisa saja di luar kelas. Bapak Ibu tinggal kreatif merancang setiap pembelajaran sesuai dengan pemetahan yang sudah dibuat. Kemudian biarkan anak-anak itu yang mengalami pembelajaran mereka. Biarkanlah mereka yang mencari data, mengelola data, menganalisis dan menyimpulkan semua supaya mereka mengalami pembelajaran yang bermakna, dan pengalaman belajar inilah yang mereka menjadi peserta didik yang punya karakteristik yang luar biasa. Saya mungkin berbagi sebelum menutup, saya berbagi bahwa saya pernah juga merancang sebuah pembelajaran diferensiasi dengan tema yang saya ambil strategi IL, Inquiry Learning, dalam cutting class. Jadi pembelajaran ini saya lakukan, awalnya saya sudah memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian kelompok-kelompok saya bagikan, dan mereka mulai berproses. Awal untuk pembelajaran itu saya berikan apresiasi dengan menonton video terkait dengan pembelajaran ini. Kemudian setelah itu anak-anak digiring ke luar kelas. Nah, mereka senang kalau belajarnya di luar kelas Bapak Ibu. Karena kalau di dalam kelas biasanya mereka gerah dan sebagainya, pikiran mereka bisa tertutup. Tapi di luar kelas mereka begitu semangat dan mereka berdiskusi sesuai LKPD yang saya berikan. Mereka terpencar di seluruh lingkungan sekolah. Kita jadikan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar yang nyaman. Kemudian yang belum bisa ini saya selalu dampingi mereka, dan setelah itu mereka mereka berdiskusi kembali hasilnya. Mereka untuk mempresentasikan hasil ini saya kasih kebebasan kepada mereka, tergantung. Ada yang mereka gunakan karena sudah era digital, jadi ada yang menggunakan Canva, ada yang buat video dan sebagainya, dan setelah itu mereka presentasikan. Dan jangan lupa dari akhir sebuah pembelajaran itu kita harus ada refleksi, yang umpan balik yang kita lakukan. Umpan balik itu supaya kita mengetahui keadaan siswa dan juga keadaan guru, sampai sejauh mana kita bisa berhasil dengan pembelajaran itu. Dan itu dari pembelajaran itu kita gunakan untuk memetakan lagi kebutuhan masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Mungkin itu saya, terima kasih. Silakan yang terakhir. Ya, saya satu saja, merdeka belajar, merdeka untuk anak-anak belajar, dan merdeka mengajar, merdeka untuk guru-guru mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu-ibu, terima kasih ibu narasumber sudah hadir di sini berbagi dengan kami. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah berkolaborasi itu penting dalam menerapkan kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan kita, di mana anak, orang tua, kemudian masyarakat yang ada, guru, kepala sekolah berkolaborasi itu penting. Seperti lagu yang ada di profil pelajar Pancasila, bergandengan tangan dan berlari. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, buah mangga buahku ini buahnya masak, mari dimakan. Acara ini berakhir sampai di sini. Salah janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.